Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKM Fem Fashion yang beranggotakan Akmal Budi Ari Susanto dengan NIM 1807188, selanjutnya Fahriz Fazrianto dengan NIM 1803674, dan Mas Aji dengan NIM 1705152 yang diketuai oleh saya, yaitu Fahriz Fazrianto. Di sini kami akan membahas alasan pengajuan bisnis, nama dan logo bisnis, produk atau jasa yang ditawarkan, manajemen operasionalnya, manajemen pemasaran, sumber daya manusia, dan analisis model kanvasnya. Baiklah, memasuki alasan pengajuan bisnis. Pada alasan pengajuan bisnis ada yang namanya analisis positif dan negatif. Ya, dilihat dari aspek positif, pada Fem Fashion ini ada tidak banyaknya modal. Tidak perlu banyaknya modal, lalu tidak perlu produksi. Karena itu disebabkan karena pada Fem Fashion ini hanya melakukan jasa, dan jasa ini dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Ini dengan kerjasama perusahaan dan produknya kita dapat dari perusahaan tersebut, bekerja sama dan mengambil keuntungan dari penjualan produk. Seperti itu. Tidak perlu banyak modal karena yang kita perlukan hanyalah sebuah komputer yang sudah difasilitasi dengan modem dan internet supaya dapat melakukan pembuatan website, posting yang seperti itu, dan website media sosial yang mudah, dan pengiriman juga minimal karena kita akan usahakan pengiriman itu dari si perusahaannya, bukan dari kita. Kita hanya mengkonfirmasi saja, oh ada yang beli, maka yang ngirim itu perusahaannya ke alamat pembeli tersebut. Kita hanya jadi perantara saja. Lalu negatifnya itu surveinya sulit karena untuk mencari penjual atau perusahaan yang menjual produk yang asli dengan khas Indonesia itu mereka itu sedikit. Lalu pesaingnya banyak, pesaing dari toko-toko, ada dari toko online yang kayak gitu, terus sekarang ada Zalora yang seperti itu. Ya seperti itu. Lalu harganya tergantung dengan perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan yang jual dengan harga sekian, ada harga yang sekian, jadi kita hanya dapat menaikkan dengan harga sekian. Jadi menaikkan harga tergantung dengan harga dari perusahaan tersebut. Oke, lanjut ke analisis SWOT. Oke, produk strength, S itu strength ya. Strength dalam Fem Fashion itu produknya itu lebih merinci dalam jasa misalnya di websitenya itu produknya lebih merinci pada fashion yang hanya sesuai dengan khas tanah air Indonesia aja. Lalu dengan iklan ini akan lebih mudah ditemukan karena orang itu banyak sekali yang mencari menggunakan Google. Jadi itu lebih mudah ditemukan. Weakness-nya itu kita masih kurang bagus banget dalam ini, masih di tahap beginner, tapi nanti akan diusahakan untuk lebih lagi. Weakness-nya itu sistem penjualannya dengan website itu sangat simpel. Instagram yang kayak gitu, media sosial Facebook yang kayak gitu masih sangat simpel. Jadi
kurang keamanan. Amannya tuh kurang. Jadi nanti kedepannya akan diusahakan. Lalu thread, T ya, thread. Nah, threadnya itu adalah toko online lainnya, e-commerce lainnya, dan itu menjadi saingan yang mungkin bisa dikatakan paling susah di antara dalam hal jasa ini. Lalu opportunity-nya itu masyarakat itu pada menggunakan media sosial kan. Jadi sehingga dengan memanfaatkan iklan itu jadi lebih memudahkan lagi untuk mereka menemukan produk-produk yang kita iklankan atau kita taruh di website kita, media sosial kita. Dan fashion lebih dari primer. Itu maksudnya apa? Yang itu sebagai kebutuhan artistik. Ada yang menggunakan itu untuk style kan, bukan hanya untuk yang penting baju aja, tapi ada yang bajunya bagus, stylish, yang seperti itu. Oke. Nah, ini skornya. Skor dari strength-nya 6, 3, 5, 4 ini akan ke kuadran. Lalu di kuadran, nah ini kan tadi udah ada skornya dan selisihnya adalah 3, selisih SW-nya ada 3, selisih OT-nya adalah -1. Berarti kita ada di kuadran 3 yang berarti adalah diversifikasi strategi. Oke, lalu ada analisa pesaing. Analisa pesaing dari toko online. Ada toko-toko online ya, kelebihannya itu cepat dan murah. Namun ada beberapa toko online yang keamanannya kurang terjamin dan tidak ada jaminannya. Dan kualitasnya pun tidak terjamin pada toko online itu. Ada yang gambarnya seperti ini tapi kualitasnya seperti ini. Lalu ada toko offline. Toko offline itu keamanan dan kenyamanannya terjamin, barang sesuai dengan keinginan, gayanya yang modern, pembuatan barang dengan cara pabrik. Lalu kekurangannya itu hanya offline, jadi kita tidak bisa melihat dari rumah gitu, seperti apa, kita harus datang ke tempatnya. Dan hanya orang tertentu saja yang bisa beli, dan juga terbatas itu tidak bisa langsung ke tempat tersebut kan. Lalu ada marketplace itu keamanan dan kenyamanan yang baik, ada jaminannya, cepat, harga barang ada yang murah dan ada yang mahal. Kekurangannya tuh bisa ditipu, layaknya toko online itu terkadang gambar tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Lalu barang kadang tidak sesuai, nah itu juga sama. Cara pengatasan persaingannya yaitu kita dapat mengusahakan keamanan dan kenyamanan yang terbaik. Nah, ini akan diusahakan sambil meningkatkan ilmu. Kita akan mengusahakan meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam website, dalam perusahaan kami, dalam jasa kami seperti website dan lain-lain. Membuat pakaian yang dapat dimodifikasi. Lalu menambah teknologi yang aman. Ya, peningkatan digital yang seperti itu nanti akan ditingkatkan. Mengusahakan pemberian harga yang dapat dijangkau. Menyediakan motif yang lebih kreatif. Nanti motif akan sembari melihat, memodifikasi, menginovasikan, sehingga terjadi inovasi. Nah, itu akan menjadikan motif yang lebih baru lagi. Menciptakan barang dengan kualitas yang lebih baik. Melihat keinginan pelanggan dengan baik. Oke, lanjut. Filosofi logo dari Fem Fashion. Fem Fashion memiliki arti, yaitu for all men and women, yang berarti bahwa Fem Fashion kami mencakup seluruh kalangan
baik itu laki-laki maupun perempuan, dari yang kecil sampai yang besar, yang dewasa. Sehingga fem fashion memiliki cakupan customer yang sangat luas, juga sampai ke luar negeri. Karena di fem fashion kami menjual tempat di mana para penjual offline bisa memasukkan barang-barang mereka yang merupakan fashion yang diutamakan merupakan hasil dalam negeri agar bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia. Lalu, fem fashion juga memiliki logo orang sedang membawa baju yang berwarna coklat. Nah, orang yang sedang berlari itu sendiri memiliki arti sebagai kegiatan jasa kami, yaitu memberikan barang, mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Tetapi di sini kami lebih ke mempertemukan mereka di sebuah website yang membantu kegiatan jual beli mereka, di mana kami mengutamakan keamanan dan kenyamanannya. Juga berwarna hitam. Orangnya di sini berlogo orang sampai itu berwarna hitam. Kenapa? Karena kami itu simple dan tidak membingungkan. Jadi cukup point and click dan sudah bisa digunakan. Juga di situ ada baju berwarna coklat. Coklat itu sendiri berarti dapat diartikan dekat dengan bumi, yang juga bisa diartikan sebagai cinta tanah air. Kami di sini ingin mengedepankan produk-produk dalam negeri, yaitu seperti mungkin batik, juga baju-baju dalam negeri lainnya, sehingga bisa lebih dikenal oleh orang-orang. Jasa yang ditawarkan fan fashion ada 3, yaitu ada website, pengiklanan, dan penjualan. Di mana website ini berfungsi untuk pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana penjual akan memasukkan barang dagangan mereka ke website kami dan diiklankan oleh kami bila para penjual itu ingin untuk ditawarkan ke pembeli, di mana pengiklanan kami bisa dari berbagai platform, yaitu seperti Facebook, Instagram. Karena dengan pengiklanan, penjualan dapat lebih mudah. Juga pembeli dapat melihat pakaian-pakaian mana saja yang mereka inginkan. Juga lebih gampang mencapai pembeli yang ingin diraih oleh para penjual itu sendiri. Sementara kami di sini sebagai perantara yang mempertemukan mereka melalui website itu sendiri dan membantu mereka apabila penjual itu menemukan pembeli dan pembelinya itu sendiri tertarik dengan apa yang dijual oleh sang penjual. Keuntungan menggunakan fem fashion itu sendiri ada 3, yaitu kemudahan pencarian barang fashion, lalu keamanan, kesepakatan, dan kepercayaan penjual antar pembeli, juga kemudahan penjual untuk mencapai target yang diinginkan. Atau mungkin juga bisa dibilang penjual yang biasanya tempatnya sulit untuk dijangkau dan tidak diketahui banyak orang sekarang dapat diketahui oleh banyak orang, sehingga memudahkan mereka untuk menjual barang-barang yang mereka butuhkan.
Nah, di sini kemudahan mencari barang fashion yaitu bahwa fashion itu kan lebih berfokus kepada fashion, dimana kami belum memikirkan apakah ingin melanjutkan ke bagian makanan atau yang lainnya, tapi karena kami sedang berfokus ke fashion, jadi barang-barang fashion yang berada di dalam negeri dan buatan anak negeri itu dapat dengan mudah dicari dan dapat dengan enaknya dipilih oleh para pembeli, sehingga pembeli tidak akan pusing, bahkan harga juga jelas, juga keamanan yang kepada penjual pada pembeli itu. Jadi kami akan menerapkan keamanan yang dimana celah bagi para penipu juga yang lain itu sangat minim. Seperti admin kami akan selalu berusaha untuk membantu setiap transaksi. Bila mana ada laporan, juga akan memberikan kompensasi kepada para penjual itu sendiri kalau memang ada penipuan dari penipunya, atau mungkin kalau sang penjual menipu si pembeli, maka si pembelinya akan mendapatkan kompensasi dari kami, tentu saja dengan term of service yang berlaku. Juga kemudahan bagi para penjual yang tempat sulit yaitu terkadang penjual-penjual yang berada di daerah yang cukup sulit ataupun mungkin di daerah-daerah terpencil yang tidak terlihat bagi orang-orang, terkadang mereka tidak mendapat perhatian, padahal hasil yang mereka berikan itu, yang mereka buat itu sangatlah baik juga bagus, sehingga dibutuhkan orang-orang untuk membuat produk-produk mereka yang mereka buat dengan sangat baik ini untuk diiklankan dan agar dapat diketahui oleh banyak orang. Dan disinilah Fem Fashion bekerja. Kami membantu orang-orang seperti mereka untuk dapat minimal terkenal di nasional, bahkan kalau bisa kami akan membantu mereka supaya mereka terkenal di dunia, karena kami ingin barang-barang khas Indonesia bisa lebih mendunia lagi dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Lalu selanjutnya ada keunikan dari Fem Fashion. Fem Fashion lebih mengutamakan produk-produk yang berada di dalam negeri ataupun buatan bangsa kita sendiri, dimana biasanya orang-orang dan juga tempat-tempat penjualan lain biasanya mereka bebas, bahkan baju-baju dari luar negeri itu lebih laku daripada dalam negeri. Sementara di sini kami memiliki misi ingin memiliki misi, yaitu ingin supaya pakaian milik Indonesia ini lebih mendunia dan lebih dapat dikenal oleh banyak orang, sehingga baju-baju yang memiliki khas tanah air lebih kita utamakan untuk dijual, walaupun kami juga tetap dapat menerima produk-produk dari luar, tetapi produk-produk dalam negeri merupakan tujuan utama kami untuk dijual dan diperkenalkan kepada semua orang, karena zaman sekarang mungkin orang-orang kurang suka, ada yang memang kurang suka dengan produk-produk dalam negeri, tapi banyak juga yang suka. Kami ingin merubah orang-orang yang mungkin kurang suka ataupun tidak suka dengan produk-produk yang dalam negeri, dan mereka yang tidak yakin akan kualitas dari produk-produk dalam negeri itu sendiri, dan meyakinkan mereka untuk membeli produk-produk dalam negeri dan memperbaiki kualitas dari produk dalam negeri itu sendiri.
Oke, selanjutnya ada manajemen operasional, di mana alat yang diperlukan itu seperangkat komputer, modem, juga kendaraan. Untuk seperangkat komputer dan modem, mereka digunakan sebagai pembuat juga untuk maintenance website, dan juga dapat digunakan sebagai server, dan dapat digunakan juga untuk mencari pihak-pihak lain yang dapat diajak untuk bekerja sama untuk website kami, untuk perusahaan ini kami ini juga. Juga di seperangkat komputer itu juga diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan penjual dan pelanggan, juga modem juga diperlukan, dan kendaraan itu untuk melakukan komunikasi yang tidak dapat dilakukan di komputer ataupun modem, seperti misalnya kita harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan tanda tangan kerjasama atau untuk melakukan presentasi yang mungkin tidak dapat dilakukan secara online, dimana semua alat ini sebenarnya saling sinkronis untuk perusahaan kami, sehingga semuanya diperlukan dan sangat penting untuk perusahaan kami. Selanjutnya ada desain website, di mana desain website kami simple, tidak terlalu menyulitkan, juga enak digunakan. Dimana ada pertama yaitu ada kolom-kolom bajunya, bisa melakukan search, juga bisa memasukkan tag, harga-harganya, warna, bahkan mungkin bila beberapa penjual itu bisa meminta custom, juga bisa melakukan chat penjual, bisa melakukan chat admin bagaimana penjualnya ini reviewnya, bagaimana apakah review ini benar atau tidak, bisa minta mengecekkan kepada admin. Lalu ada list-list nama pakaian juga dalam website ini, juga dimana home-nya itu memiliki beberapa list, yaitu mungkin ada diskon, juga ada type, ada warna, ada genre itu dalam baju, mungkin seperti ya genre, misalnya ada yang mau modern atau mungkin mau yang tradisional. Juga bisa, mungkin kalau mau bisa dipisahkan, ini produk dalam negeri, ini produk luar, dapat dilihat perbedaannya juga, kejelasannya dari situ. Juga ada juga yang versi keduanya, yaitu versi Instagram, dimana di sini kami lebih melakukan penjualan yang langsung dibantu oleh admin kami sendiri. Lalu dari Instagram ini kami mengiklankan pakaian yang akan dijual, dan dari pakaian yang dijual itu akan kami ambil biaya jasa penjualan sekitar, tidak besar mungkin, tergantung dari harga pakaiannya itu sendiri. Dan juga lebih aman, sebenarnya sama saja untuk keamanan Instagram maupun website, tetapi di Instagram langsung kami sendiri, mungkin juga admin kami sendiri yang memegangnya itu saat transaksi, sehingga kemungkinan tertipu lebih kecil. Selanjutnya ada kegiatan jasa yang kami lakukan, yaitu pertama, kami akan membuat website ataupun akun medsos untuk melakukan penjualan kepada pembeli, di mana penjual tidak perlu memikirkan terlalu sulit untuk bagaimana cara mereka mengiklankan ataupun bagaimana mempublikasikan barang-barang yang akan mereka jual. Cukup masukkan kepada kami, lalu kami akan melakukan publikasi dan melakukan penjualan itu untuk mereka.
Selanjutnya ada membuat format pemesanan di website, di mana website itu sendiri membuat format pemesanannya ada di harga, ke alamat mana yang akan dikirim, menggunakan ekspedisi apa dikirimnya, apa bagaimana keamanannya, apakah ingin menggunakan seperti yang ekspedisi berikan untuk penjaminannya, ataupun mungkin penjaminan dari kita juga akan diberikan. Ketiga yaitu mencari atau mensurvei penjualan khas Indonesia, di mana ini dibutuhkan kendaraan. Kami juga akan melakukan survei ke tempat-tempat terpencil, di mana biasanya penjual-penjual itu mungkin dia tidak melakukan publikasi, karena masih banyak di daerah Indonesia seperti daerah-daerah kota-kota di pinggiran, di kabupaten, mereka tidak melakukan publikasi, tapi mereka memiliki hasil pakaian yang luar biasa bagus, luar biasa baik, juga dengan harga yang rasional. Keempat, kami akan bekerja sama dengan para penjual pakaian itu dan melakukan list pakaian yang akan diambil dan akan dijual, dimana itu mungkin merupakan hal yang sulit karena memang kami membutuhkan barang-barangnya juga. Tapi di sini kami hanya ingin memudahkan kepada para penjual, di mana kami akan mengedukasi mereka, di mana kami mungkin kami hanya akan memasukkan list pakaiannya saja. Jadi kami tidak akan mengambil barang mereka, kami hanya akan mengambil list pakaiannya saja. Dan list pakaian itu akan kami pajang, di mana kalau ada yang minat, maka akan langsung terhubung kepada sang penjual, dan sang penjual akan mendapatkan hasil dari penjualan itu sendiri. Kami akan mendapatkan mungkin revenue sedikit dari penjualan per barang itu, tergantung harga. Kelima, kami juga akan mengiklankan website dan akun medsos tersebut di platform-platform seperti Facebook, Twitter, juga di Google Ads, juga di grup-grup medsos seperti WhatsApp, Facebook Messenger, grup-grup dari Facebook, dan mungkin ada paid promo dari Instagram juga. Di Instagram juga mereka bisa melakukan iklan-iklan, dan seperti juga di Facebook juga iklan-iklan. Juga kami juga akan selanjutnya, keenam, kami akan menawarkan produknya, yaitu jasa. Dimana kalau kami bekerja sama dalam list pakaian itu, jadi kami melakukan penjualannya untuk si orang itu sendiri. Sementara untuk menawarkan produk ini sendiri, jadi kami menawarkan kepada pembeli-pembeli yang ingin membeli pakaian tetapi mereka bingung ingin membelikan pakaian apa. Dimana di website kami juga akan memberikan rekomendasi produk-produknya, jasa-jasanya. Lalu ketujuh yaitu melakukan penjualan, dimana bila ada pembeli yang ingin membeli, maka mereka bisa langsung melakukan pembelian melalui kami, yaitu bisa melakukan melalui Instagram ataupun bisa melakukan melalui website. Lalu selanjutnya kembali lagi ke awal. Ke awal di sini yaitu lebih ke menawarkan produk jasanya, bukan membuat website lagi. Karena membuat website sudah mengiklankan sudah, jadi cukup menawarkan saja. Jadi menawarkan ke berbagai media sosial dan juga sama melakukan pengiklanannya juga. Baik, analisis keuangan. Nah, dari analisis keuangan ini modal pertama yang kita pakai itu adalah modal bisnis pertama adalah 4 juta yang kita butuhkan ya. Dengan biaya investasinya 3 juta, dengan pengeluaran per bulan untuk pengemasannya itu 500.000. Kita mungkin dari lalu ada biaya perjalanannya sebesar 500.000. Nah, dari sini akan digunakan biaya pengemasan yang kita perkirakan ada 100 kemas setiap bulannya. Rata-ratanya 100 kemas setiap bulannya. Harga produk penjualannya dari total biaya produksi, yang karena kita jasa, jadi kita akan menggunakan total biaya pemasaran
dibagi dengan jumlah produk. Total biaya pemasaran kita akan kita gunakan sebesar 3 juta. Ya baik itu untuk pembayaran website maupun penggunaan medsos dan iklan-iklan Google. Nah, itu berarti 30.000 per piece. Nah, lalu harga jual produk. Jadi harga jual produknya bisa kita masukkan sebesar dari rata-ratanya kita bisa anggap 100.000 karena penjualan dari sini tuh agak ini ya tergantung dari perusahaannya, jadi kita tidak bisa mengira 100%, menebak 100% harga jual aslinya ya. Jadi kita anggap saja rata-rata kan 100.000. Jadi dengan 100 kemas kali 100.000 itu bisa 1 juta per bulannya. Itu omsetnya. Lalu per tahunnya bisa 120 juta. Nah, jadi total biaya yang kita butuhkan itu sebesar 4 juta ya per bulannya ya. Jadi setahunnya itu 48 juta. Nah, per tahunnya kita anggap saja per bulannya tadi yang sebelumnya dianggap per bulannya itu 100 piece kan. Hingga jadi 1 tahunnya itu kita bisa dapatkan 1.200 piece. Sehingga keuntungan per tahunnya itu kita bisa bilang 72 juta. Itu dari total biaya pemasaran kita penerimaan pendapatannya dikurangi dengan total biaya pemasaran yang kita lakukan. Itu sebesar 72 juta. Itu yang kita perkirakan. Lalu analisis BEP, payback period, biaya produksi per tahun atau biaya pemasaran per tahun dibagi laba per tahun. Itu bisa 0,66 per tahun atau 7,92 per bulan. 0,66 tahun itu kan sama dengan 7,92 bulan. Sehingga penjualan dalam 7,92 bulan itu yaitu 792 piece. Yang BEP yang kami perkirakan itu adalah 7,92 bulan. Itu break even point kita. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penjelasan presentator yang selanjutnya. Oke, langsung lanjut ke manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini pertama ada segmentasi. Segmentasinya terdapat segmentasi geografi dan demografi. Nah, dari segmentasi geografinya itu kita akan mengincar Pulau Jawa dulu karena itu lebih mudah pengiriman, juga tidak perlu nyebrang lautan ya. Langsung aja bisa lewat kendaraan, lewat pesawat yang kayak gitu bisa. Dan harga dari ongkosnya juga tidak terlalu mahal. Serta juga dari geografi ini kan Jawa itu yang paling maju ya. Mohon maaf. Jawa itu yang paling maju dengan teknologinya. Jadi kita akan mengincar Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ada Banten juga kalau salah. Lalu demografinya itu dari jenis kelaminnya itu untuk laki-laki dan perempuan. Bisa laki-laki atau perempuan. Usianya itu bisa dari anak hingga dewasa. Dan tingkat pendapatan dari orang yang mengurusnya itu bisa dari 1 juta ke atas. Karena ini yang termasuk menengah lah, sekitar 1 juta.
dan generasinya bisa untuk semua generasi, baik itu milenial, boomer, atau Zoom. Ya, itulah milenial ke atas lagi nanti. Lanjut ke segmentasi, ada 2 lagi, yaitu segmentasi psikografi dan segmentasi behavior. Psikografi itu dari gayanya dengan orang-orang dengan gaya modern ya. Karena yang seperti dulu kan kayak batik yang kayak gitu lebih full kan. Tapi yang modern yang kami usahakan itu seperti baju-baju dengan mencampurkan gaya modern dengan khas dari tanah air. Ya, dari menengah hingga kaya, orang-orang yang penghasilannya seperti itu, menengah hingga kaya. Lalu behavior, status pelajar bekerja, usage rate-nya dapat menengah hingga tinggi. Usage rate-nya tuh harusnya tinggi sih. Tinggi karena sebagai kebutuhan sekunder ya, dan artistik yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu itu lanjut ke targeting. Sekarang kita ke targeting. Yang diutamakannya adalah provinsi Jawa Barat terlebih dahulu, karena itu sebagai titik tumpuan awal untuk ke seluruh Pulau Jawa. Dan jenis kelaminnya ya seperti biasa, laki-laki dan perempuan. Usianya dari anak hingga dewasa. Pendapatannya dari menengah hingga tinggi, bergaya gaya hidupnya modern, dan bagi generasi milenial. Kita lanjut ke positioning. Jadi ada point of parity. Jadi farm fashion ini lebih frame of reference dulu ya. Frame of reference ini jasa produk farm fashion ini terinspirasi dari toko-toko online. Point of parity-nya ini lebih fokus pada baju khas tanah air, agar pencarian lebih mudah gitu, lebih mudah, khusus pada baju khas tanah air, satu-satuan itu dari modern dengan khasnya. Nah itu slogan kami adalah passion for outstanding quality. Passion for outstanding quality ini keinginan. Jadi dari keinginan akan dari keinginan dari tujuan fashion ini akan menghasilkan kualitas jasa dengan hasil produk dari perusahaan yang kami sudah survei itu menjadi kualitas yang baik gitu jadinya. Nah ini ada marketing mix 4P. Jasa yang kami lakukan itu akan melalui media website, media sosial, dengan dibantu oleh iklan dari Google. Harga jualnya itu tergantung dari perusahaan-perusahaan. Jadi tergantung misalnya perusahaannya minta segini, maka kami akan masukkan segitu dengan harga yang dilebihkan tentunya untuk mencapai keuntungan. Lalu tempat distribusinya tetap produk akan disimpan. Produk perusahaan tidak akan disimpan di kita, tapi akan mereka simpan. Jadi nanti ketika ada orderan masuk,
orderan hasil jasa kami masuk, maka kami akan sampaikan ke perusahaan itu untuk mengirim ke konsumen tersebut langsung, sehingga itu bisa menghasilkan biaya kirim yang minimal. Lalu promosinya kita akan utamakan lewat ads, lewat iklan Google, dan nanti mungkin akan dilanjutkan lagi ke iklan-iklan yang memungkinkan lagi lainnya, yang lain, bukan hanya Google. Baik, selanjutnya ada organization chart, yaitu hierarki dari perusahaan ini sendiri. Yaitu saya sendiri, Fahris Fazrianto, sebagai presiden juga pemilik dari farm bisnis ini, farm fashion ini. Selanjutnya juga ada Akmal Budi Ali Sutanto sebagai owner dan Mas Aji juga sebagai owner. Di sini saya merangkap sebagai manajer keuangan, di mana saya mengatur keuangan dari farm ini juga tidak agar tetap berjalan dengan baik. Lalu Akmal di sini merangkap sebagai manajer sumber daya manusia dan manajer produksi, di mana dia yang akan mengatur semua di bagian produksinya dan bagaimana apakah kinerja saya dan kawan saya di sini baik atau tidak, sehingga dapat diatur sama dia. Selanjutnya ada manajemen pemasaran yang dipegang oleh Mas Aji, di mana dia mempromosikan website kami, juga melakukan penawaran-penawaran kepada pelanggan-pelanggan, sehingga mereka dapat mencapai website kami. Dan sekarang kita sudah memasuki tahap terakhir dari presentasi ini, yaitu analisis model kanvasnya. Nah, kanvas bisnis model femme fashion, yaitu pertama ada key partners. Key partners kami tentu saja pertama adalah seller, reviewer, dan buyer. Di mana reviewer ini adalah buyer yang mereview bagaimana website kami, apa kekurangan-kekurangan kami. Juga seller-seller ini yang mereka yang memasukkan produk-produk ke website kami untuk kami tawar-tawarkan kepada buyer. Selanjutnya key activities kami. Pertama yaitu menghubungkan penjual dengan pembeli, di mana website kami juga Instagram kami nanti menghubungkan antara penjual dengan pembeli, di mana mereka tidak perlu bertemu dan mereka cukup klik buy, juga penjual cukup memasukkan barang-barang seperlunya mereka. Juga kedua, mempermudah penjualan pakaian, di mana pakaiannya lebih cepat laku, juga lebih enak untuk dicari. Ketiga, meningkatkan kepercayaan pembeli, di mana biasanya pembeli itu merasa ragu bagaimana kualitas, apakah penjualnya penipu atau tidak. Di sini aman. Kami meminimalisir bagaimana penipu melakukan penipuan di website kami. Selanjutnya ada key resources. Pertama ada Facebook dan Twitter, di mana mereka membantu kami melakukan pengiklanan. Saja ada distributor pakaian, penjual pakaian, pabrik langsung, juga toko-toko online dan offline, di mana mereka yang melakukan distribusi pakaian juga memasukkan pakaian-pakaian yang mereka jual di website kami untuk dijual dan ditawarkan oleh kami kepada para pembeli. Lalu ada value proposition-nya. Value proposition kami, pertama ada menyediakan pakaian dengan berbagai jenis, juga ada memberikan kemudahan bagi yang mencari pakaian yang diperlukan, juga menyediakan rasa aman bagi para penjual dan pembeli sehingga mereka merasakan tidak akan tertipu atau apa. Lalu juga mengurangi PHP buying dan juga mengurangi penipuan-penipuan yang bisa terjadi pada penjualan online, karena biasanya penjual-penjual online itu mereka tidak melihat barang langsung. Di sini kami yakinkan bahwa semuanya itu aman, dan juga penjual perlu memasukkan data-data yang sangat lengkap sebelum dapat menjual di website kami.
Lalu ada customer relationship-nya, yaitu ada diskon promo, juga ada keamanan penjualan dan pembelian, sama memberi kemudahan pada penjual-penjualan. Channelnya kami ada di sosial media, juga dapat melalui Google Search, juga Google Ads. Customer segmen kami meliputi semuanya. Ada yang usia muda, dewasa, laki-laki, perempuan, juga orang luar negeri, orang dalam negeri. Jadi semuanya tercakup. Lalu ada cost structure-nya. Apa saja yang harus kami bayar? Pertama, biaya pembentukan aplikasi. Kedua, gaji pegawai. Dan ketiga, perawatan aplikasi. Di mana perawatan aplikasi dan pembuatan aplikasi itu kami dapat menyerahkannya kepada programmer-programmer yang telah memiliki sertifikasi, sehingga hasilnya dijamin baik. Juga pegawai-pegawai itu sementara hanya kami bertiga, sehingga kami akan melakukan revenue sharing. Revenue stream-nya, apa yang kami dapatkan yaitu hasil dari penjualan barang pada pembeli, di mana fee-nya itu tergantung dari harga. Semakin tinggi barang, maka keamanannya harus semakin dijamin, maka fee-nya itu akan semakin tinggi. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dari kami. Kalau memang banyak kesalahan, banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.